sehat kan? Ya, walaupun kita belajar secara daring, kita tetap semangat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan melakukan prokes, protokol kesehatan. Gunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan, jauhi kerumunan, dan seterusnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa atau kalian dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan minimal 4 cara perkembangbiakan tumbuhan dan contohnya. Untuk bisa menjawab itu semua, kita lihat video dari Pak Guru ya. Semangat! Baiklah anak-anak, kita dengarkan penjelasan dari Pak Guru ya. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2. Yang pertama secara generatif atau melalui perkawinan. Yang kedua secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, kalau secara generatif pada tumbuhan perkawinannya disebut dengan penyerbukan, yaitu terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Nanti akan dijelaskan secara rinci ya. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami artinya tumbuhan tersebut berkembang biak secara alami tanpa bantuan. Sedangkan vegetatif buatan itu perkembangbiakannya terjadi karena ada bantuan dari manusia. Baiklah, nanti kita lihat satu persatu ya. Dengarkan, lihat, amati dengan teliti. Tetap semangat. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan belajar kita. Kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu? Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau melalui perkawinan, yaitu perkembangbiakan melalui pembuahan bakal biji oleh serbuk sari. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbunga dan berbiji. Jadi tidak hanya berbunga saja. Atau kalau tumbuhan berbunga yang tidak memiliki biji itu belum tentu bisa melakukan penyerbukan. Nah, peristiwa penyerbukan itu disebut perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Berikut ini bagian-bagian dari bunga. Dari yang paling bawah ini disebut tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Kemudian ada kelopak. Kelopak ini berfungsi menutupi bagian bunga ketika masih kuncup. Kemudian yang bagian tengah di sini seperti lingkaran, ini namanya bakal biji. Kemudian naik ke atas ada tangkai putik. Kemudian kepala putik. Jadi putik ini berhubungan dengan bakal biji. Kemudian bagian yang seterusnya adalah benang sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat serbuk-serbuk sari atau sel kelamin jantan. Sedangkan pada putik ini terdapat bakal biji
yang disebut dengan sel kelamin betina. Bagian bunga yang terakhir adalah mahkota. Mahkota bunga biasanya berwarna-warni. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga, sehingga bisa membantu proses penyerbukan. Sekarang kita belajar macam-macam penyerbukan. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu apabila serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putik dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik dari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga lain yang tidak satu tumbuhan tetapi masih satu jenis tumbuhan. Penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda varietasnya. Nah, contoh di gambar ini ada sama-sama bunga, yang satu gambar bunga berwarna oranye, yang satu bunga berwarna ungu. Ini satu jenis tapi berbeda varietasnya. Ini adalah penyerbukan bastar sebagai contohnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Tetap fokus ya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dibagi menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah tunas. Tunas merupakan tumbuhan muda yang tumbuh di sekitar induk dan tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah sehingga membentuk rumpun. Contohnya pada bambu, tebu, dan pisang. Yang kedua, dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di ketiak daun atau di akar. Contohnya pada cemara, sukun, dan cocor bebek. Cara yang ketiga adalah geragi atau stolon. Geragi merupakan batang yang merambat di atas tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas. Contohnya pada stroberi, pegagan, semanggi, dan rumput teki. Yang keempat, spora. Spora terbungkus oleh kotak spora. Saat kotak spora telah masak akan pecah dan spora akan keluar. Spora-spora kecil ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan yang kelima dengan cara akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas. Tiap ruas bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Contohnya pada jahe, kunyit, dan lengkuas. Cara yang keenam adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung. Contohnya pada kentang, gembili, dan ubi jalar. Sedangkan cara yang ketujuh, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Bagian atas umbi tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah tumbuh akar. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Cara yang kedelapan disebut umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar, berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contohnya pada wortel, dahlia, dan lobak. Dan yang terakhir, dengan cara membelah diri. Contohnya pada ganggang hijau. Nah, itu tadi cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Jelas kan? Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal. Perhatikan dengan baik ya. Soal yang pertama, bambu dan tebu berkembang biak dengan cara ... Silahkan dipilih A, B, atau C, atau D. Soal yang kedua, wortel berkembang biak dengan cara ... Setelah kalian melihat contoh soal, sekarang kita lanjutkan belajar kita tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Yang pertama, contohnya adalah secara cangkok atau dengan cangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang dikotil atau tumbuhan berkeping dua yang memiliki kambium. Contohnya pada jeruk, jambu, mangga, dan rambutan. Yang kedua, okulasi atau menempel. Okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Contoh, mangga manis berbuah kecil dengan mangga asam berbuah besar. Yang ketiga, stek batang. Stek batang adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Contohnya pada singkong, mawar, dan tebu. Sedangkan cara yang keempat yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman sejenis. Contoh pada tanaman durian, mangga, dan jeruk. Misalnya pada bagian bawah itu mangga yang masih muda, sedangkan yang bagian atas disambung dengan batang dari mangga yang sudah tua sehingga cepat berbuah. Cara yang kelima dengan cara merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar pada
batang tersebut. Nanti kalau sudah lebat akarnya, batang tersebut bisa dipotong untuk ditanam sebagai tanaman yang baru. Contohnya adalah pada apel dan alamanda. Bagaimana? Jelas kan anak-anak? Demikian penjelasan dari Pak Guru. Semoga bermanfaat ya. Kalau nanti ada pertanyaan atau masih bingung, silahkan bisa menghubungi Pak Guru. Atau kalian bisa memutar ulang kembali video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tetap semangat!